pagi. Rehan kasih masuk bajunya Rehan. Kemudian apakah pulpen, buku, dan pensilnya sudah siap? Baik, nah coba perhatiannya ke sini. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa hari ini? Siapa yang mau? Saskia, ayo Saskia, boleh.
Baik, terima kasih karena anak-anakku sudah semangat menyanyikan lagu Indah Guru. Anak-anakku harus menghargai guru kalian ya, karena tanpa mereka kalian tidak akan tahu membaca, tidak akan tahu menghitung. Sama seperti ibu bisa berdiri pada saat ini karena dulu pun diajar oleh seorang guru. Kedepannya nanti ibu pun berharap anak-anakku bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi suster, polisi, tentara, apapun yang kalian impikan, kalian harus jadi yang terbaik ya, karena itu harapan semua guru ya. Tidak ada guru yang bilangnya sesuai kau nanti itu jadi tidak sukses kok, tapi siapapun gurunya pasti dia selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya ya. Jadi tetap menjadi anak yang hebat, anak yang semangat dalam belajar hingga kalian sukses sampai ketemu. Siapa tahu kedepannya kalian sudah sukses jadi dokter kan, bisa ketemu sama ibu atau ketemu dengan guru kalian yang lain. Harus tetap menghargai gurunya ya. Ketemu biar lulus di SD, kalau ketemu guru di SD misalnya bisa apa ya. Oke, kita lanjut pada pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau dengar dulu semangatnya. Coba tepuk semangat kawan. Semangat Ira. Semangat Ira. Sekali semangatnya hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran di absen dulu ya. Dengar baik-baik namanya. Dengar namanya ya. Rista, Bisma, Khalifa, Saskia, Andi Saskia, Almahera. Sudah di penyebutan namanya itu Almahera, Syakila, Nuradila Putri, Rehan, Saskia, Saskia, Wanda, Nur Hildayanti, Nur Humaira. Jadi semuanya hadir ya. Baik, coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau tanya dulu, siapa di antara anak-anakku yang masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya? Bila tentang pantun. Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang pantun dulu, apa yang dibahas? Ciri-ciri pantun. Kemudian kita membuat apa? Ya, kita membuat papan pintar pantun. Ibu mau tanya, sudah dipajang papan pintarnya? Sudah dipajang semuanya sudah? Oke, mantap. Jadi itu akan menjadi kenang-kenangan ya. Yang kedua kita membahas tentang apa? Apalagi? Kenapa dilihat terus yang lain? Coba. Ya, bagus. Sistem peredaran. Sistem peredaran darah pada manusia. Apa saja yang kita bahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia? Organ peredaran darah apa? Jantung, paru-paru, pembuluh darah. Hebat sekali anak-anakku. Mari kita beri dulu anak-anakku semua tepuk apresiasi karena sudah mengingat pembelajaran kita sebelumnya. Ayo, tepuk apresiasi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Jadi kalian akan mengetahui setelah pembelajaran ini, kalian akan
penyakit yang biasa menyerang pada sistem peredaran darah manusia. Apakah semuanya siap? Siap. Apakah semuanya semangat? Semangat. Semangatmu. Semangatmu. Sekali. Baik. Kalau semuanya sudah siap, mari kita bersama-sama mendengarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 5 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Dila. Setelah membaca pantun, siswa mampu menjelaskan isi dan amanat pantun dengan benar. Bagus sekali. Apa lagi? Nah, apa namanya? Ya, Khalifah. Setelah membaca cara membuat pantun melalui tayangan PowerPoint, siswa mampu membuat pantun hasil karya pribadi Bertemakan kesehatan dengan kreatif. di sini tadi. Melalui diskusi kelompok siswa mampu menganalisis macam-macam bentuk pada manusia dengan Selanjutnya, Hestia. Ya, baik. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kalian juga pada pembelajaran ini selain kita akan belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah, kita akan membuat lagi karya ya. Kita akan membuat mind mapping atau peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Lalu dilakukan. Apakah semua sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu coba perhatikan. Ini apa? Ini adalah sebuah pantun. Pantun ada yang bisa membacakannya dengan intonasi yang baik. Coba, Tante Yanti. Apa gunanya buah nipah kalau tidak bisa dimakan? Apa gunanya harta meninggalkan kalau sakit seluruh badan? Bagus sekali. Kasih dulu tepuk jempol untuk Hilda Yanti. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Nah, sekarang siapa yang bisa menentukan tema dari pantun? Apa temanya di pantun? Apa gunanya buah nipah kalau tidak bisa dimakan? Apa gunanya harta melimpah kalau sakit seluruh badan? Dia bertema tentang apa? Kesehatan. Gila yang benar, tentang kesehatan. Bagus sekali. Jadi tema pantun ini yaitu tentang kesehatan. Kemudian ada yang bisa menyebutkan apa makna dari pantun? Apa maknanya di pantun? Kalau maknanya pantunnya terdapat di baris berapa? Baris 3 dan 2. 3 dan 4. 3 dan 4. Bagus sekali ya. Ya, 3 dan 4. Jadi makna pantun terdapat pada baris 3 dan 4. Apa gunanya harta melimpah kalau sakit seluruh badan? Artinya apa? Meskipun kita memiliki harta yang banyak, tapi kalau kita tidak sehat maka semuanya tidak berguna. Ya, betul sekali, tidak berguna, tidak ada artinya. Jadi kesehatan itu penting, sama seperti tema kita, sehat itu penting. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya, Rehan, coba lihat ke sini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya kalian selalu membuat pantun dengan secara berkelompok, Pak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat pantun secara mandiri. Apakah semuanya siap? Siap. Apakah semuanya siap? Siap. Untuk semangat cowboy. Semangat pihak.
perhatikan baik-baik ya, supaya kalian lebih mantap lagi dalam membuat pantun. Agar mudah membuat pantun, kalian harus memperhatikan tips atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kalian membuat pantun, tentukan dulu tema atau topik dari pantun yang akan kalian buat. Misalnya pendidikan, kesehatan, tentang keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentukan pula jenis pantun yang ingin kalian buat. Masih ingat kan? Berdasarkan isinya ada berbagai jenis macam pantun, seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kepahlawanan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan isi pantunnya ya. Nah, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian, kalian baru bisa menentukan sampiran dengan bantuan bunyi suku kata terakhir pada isi pantun. Setelah kalian bisa membuat pantun, dari beberapa langkah tersebut, yang terakhir, lalu kalian cek pantun kalian sudah sesuai belum dengan aturan pantun yang ada. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pantun. Nah, perhatikan cara pembuatan pantunnya. Yang pertama tadi kita harus tentukan topik, misalnya tentang belajar. Kemudian jenis pantunnya, kita akan belajar dulu membuat jenis pantun nasihat. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan isi dari pantun yang sesuai dengan topik. Dan cara seperti ini. Tulis dulu 2 garis kosong sebagai sampiran, kemudian baru kita cari isinya. Contohnya, misalnya, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Membuat baris ini. Perhatikan, jadi kalau kita membuat pantun, kita terlebih dahulu membuat baris ketiga dan keempat ya. Ketiga dan keempat perlu dibuat, sebentar dibuat baris pertama dan kedua, karena intinya ini di bagian isinya ya. Perhatikan baik-baik. Saling menyambung dan saling berhubungan. Jadi untuk menentukan isi juga harus saling berkaitan antara baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lanjut. Kita tentukan sampiran dengan cara melihat bunyi suku kata yang terakhir pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga berhubungan dengan baris pertama. Berarti kita harus melihat ya. Nanti baris pertama bunyi suku kata terakhirnya adalah A. Nah, sedangkan baris keempat itu berhubungan dengan baris kedua. Maka bunyi suku kata yang kedua nanti pilihannya harus A. Kita harus cari kosakata yang banyak. Nah, contoh misalnya A, kita misalnya ada bapak, telat. Misalnya kita akan menggunakan kata pasar, tak juga. Kemudian as, ada. Tadi kan di sini ada kelas. Misalnya kita gunakan saja gelas. Lalu kita sambungkan harus menyambung sebuah kalimat dari baris pertama dan baris kedua harus saling berkaitan. Contoh, ibu pergi ke pasar. Dia minum es cendol habis satu gelas. Nah, jadi ada dua kaitan di pasar minum es cendol. Lalu masuk isi. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Perhatikan di sini. Setelah kamu sampai pada tahap ini, cek jika sesuai dengan aturan pantun atau tidak. Nah, pada empat ya pantun yang paling terpenting biasanya kalau sudah sampai di sini adalah jumlah suku kata pada setiap baris. Harus 8 sampai 12 suku kata. Cek satu persatu. Contoh, hari Minggu pergi ke pasar. Boleh berapa? 9. Coba perhatikan. Ini tadi ya AR di belakangnya ya. Kan baris pertama sama baris ketiga harus sama di bagian belakangnya ini. AR, AR ya. Baru baris kedua dan keempat harus sama belakangnya juga. AS, AS. Paham tak? Kemudian kalau pantun seperti ciri-ciri yang sudah kalian pelajari ada
D. Kemudian diulang lagi di sini A, AR ya, AR, A, AS, B. Jadi baru saja AB, AB. Sampai di sini paham? Kalau begitu, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Kalian akan membuat pantun secara mandiri. Tapi sebelum itu, kalian analisis dulu. Ada satu bait pantun, kalian analisis apa maknanya, ya. Jadi pantun yang akan kalian analisis maknanya, ya. Kemudian kalian akan menuliskan pantun hasil karya kalian atau hasil buatan kalian. Ada kolom yang telah disediakan ya. Kemudian tema pantun kita yaitu kesehatan, sama seperti tema pembelajaran kita yaitu sehat itu penting. Semangat semangat. Kalian jangan dulu ini kan kalian udah di sini ya. Iya, pantun lain, memang harus pantun lain. Tapi temanya tentang kesehatan ya. Tidak, maksudnya isi dari pantun kalian mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan. Kunci lah, kunci tengah. Iya, yang penting artinya tentang kesehatan. Kan ini sudah masuk kan? Tidak bisa baris ketiga nih kan dia bisa di baris keempat, harus lagi baris kedua dan kan ini yang lainnya lah, ini akhir.
Bagus. Pindahkan tulisan juga yang begini ya. Ya, pantun itu enak dibaca dan enak dilihat kalau tulisannya rapi. Semuanya sudah? Baik. Sekarang kita akan menampilkan, Ibu akan tunjuk ya siapa yang Ibu pilih untuk membacakan pantun hasil karyanya ya. Ibu mau dengar dulu pantun dari siapa ya? Ya, coba pantunnya Hilda. Baca ya, kasih keras suaranya. Kemudian yang lain perhatikan ya. Coba dengan pantun hasil karya Hilda. Jalan pergi ke pagi, tidak lupa memberi salam. Kalau badan sedang sakit, bahasa apapun tak enak. Nah, bagus sekali. Bagaimana pantunnya Hilda? Terima kasih apa? Tepuk. Tepuk. Des, boleh ya? Kita beri Hilda tepuk the best. Ayam the best, you are the best, lihat the best, gen jempol. Perwakilan dari sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya siapa yang bisa membacakan pantunnya? Ayo, silakan. Coba. Kalima. Kasih besar suara Kalima. Banyak ikan di dalam kolam, berisi air yang tenang. Jangan sering mandi malam, nanti penyakit mudah datang. Bagaimana? Cakep. Bagusnya pantun dari Kalima. Coba kasih Kalima tepuk salut ya. 1, 2, 3 tepuk salut. Salut, 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 salut. Sekarang dari kelompok sebelah kanan Ibu mau dengar penyanyi Bisma. Ayam berkokok sangatlah kuat. Cakep. Yang sudah membaca tunggu sadar dan tubuh sehat. Pelan-pelan dibaca Bisma. Lagi. Ayam berkokok sangatlah kuat. Cakep. Sudah memanjat. Tunggu senang dan tunggu sehat. Kendaraanku menjadi lancar. Mantap. Kasih tepuk jempol untuk Bisma. Ayo, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Baik. Perhatikan bagian depan, nomor bagian depan ada bagian menganalisis pantunnya. Ibu kasih ulang. Ya, siapa yang bersedia bacakan itu? Kemudian maknanya, ini maknanya. Aduh, itu. Ayo, jelas. Kasih besar suara ya. Coba ya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Badan kita akan selalu sehat jika kita rajin berolahraga. Baik. Jadi Dina sudah membacakan makna pantun. Apakah semuanya semangat? Apakah semuanya sepakat dengan jawaban Dina? Sepakat. Jawaban Dina sudah benar. Kita kasih tepuk. Apa? Tepuk? Wow, boleh. Coba kita sama-sama kasih Dina tepuk wow. Tepuk wow. Dikasih. Kasih O, kasih W,
Ya. Tulis namanya, tulis namanya. Tidak ada namanya, Pak. Jadi begini dulu akan latihan tulisannya ya. Oke, sebelum lanjut pada materi berikutnya kita lakukan apa? Ice breaking. Kita goyang-goyang lagi ya. Dengan chicken dance. Oke, semuanya berdiri. Banyak sekali. Ini satu orang. Nambil di pandang. Di sini kita pandang. Situ sini. Bisa. Coba sekali di sana. Bisa. Nah, di sini mau ada apa? Lehan. Di sini benar engkau. Oke. Siapa yang paling? Oh, Lehan di sini Tina. Nih, pulang. Sini. Ya. Oke, semuanya siap? Siap! Oke, siapkan tenaganya karena semakin lama. Awas ada tinggal sayapnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan pada organ peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah akan mengalami gangguan pula dan tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu apa saja ya jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Berikut ini adalah penyebab dari gangguan organ peredaran darah. Penyebabnya yang pertama adalah faktor non-keturunan. Faktor non-keturunan ini seperti penyakit jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, varises, anemia, dan kanker darah atau leukemia. Penyebab yang kedua adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini seperti hemofilia dan thalassemia. Jadi perhatikan, gangguan organ peredaran darah ada dua ya, faktor non keturunan dan faktor keturunan. Non keturunan ada 6, jantung koroner, hipertensi, hipotensi, varises, anemia, dan kanker darah. Ada 6 ya. PH, ada berapa gangguan peredaran darah dari faktor non keturunan Rehan? Ada berapa? Kenapa ada 2 ini dia? Faktor non keturunan ada berapa? Ya 6. Lihat orang yang memperhatikan, jadi perhatikan ya nak. Ada 6. Jantung koroner, hipertensi 2 ya, hipertensi yang kedua, hipotensi, varises, anemia, dan kanker darah. Ada 6. Kemudian faktor keturunan ada 2, hemofilia dan thalassemia. Jadi ada 8 ya, gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Kali ini kita akan menerapkan model pembelajaran jigsaw. Ada tim ahli, ya tim asal dan ahli atau kelompok asal dan kelompok ahli. Ibu bagi dulu kelompok asalnya. Kelompok 1, Nista Nurjana, mana Nista? Kemudian Muhammad Bisma, mana Bisma? Almahera dan Syakila. Kelompok 1, silakan di sini. Sebentar ya, sebentar. Baca dulu kelompok 1. Kelompok 2, Kanifa, Andi Saskia Wandani, Nuradila, dan Rehan. Ya, boleh gitu ya. Berikutnya lagi, Roni hadir. Kelompok 3, Kanda, Nur Hildayanti, Saskia, Nur Humaira. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan berdasarkan.
kalian untuk membaca topik sudah habis. Nah, kalian akan coba perhatikan semua judul materinya. Siapa yang mendapat materi jantung dan varises? Angkat tangannya. Jadi kalian sedang membahas topik ini topik 3 ya, jantung, koroner dan varises. Kalau topik 1, anemia dan leukemia, siapa? Angkat tangan yang dapat anemia dan leukemia. Ya. Nah, coba lihat temannya semua. Kalian akan berkumpul ya. Itu namanya kelompok ahli. Jadi yang dapat materi anemia dan leukemia topik 1. Jadi ahlinya anemia dan leukemia. Ada 3 orang ya. Ada Nista, Saskia, sama Rehan. 3 orang. Ingat ya temannya, kelompok ahli namanya. Nah sekarang kelompok ahli untuk hipotensi dan hipertensi mana? Coba di kelompok 1 angkat tangan. Lihat ya, kalian membahas topik 2. Umaira, Khalifa sama siapa namanya? Yang Al-Mahera. Oke, yang topik 3 jantung koroner dan varises. Jantung koroner nah. Jantung koroner dan varises. Ada Wanda, jawab nih. Ada Wanda, Dila dan Bisma. Kemudian topik 4, hemofilia dan thalassemia. Ada Hildayanti, Saskia sama Syakila. Sekarang silakan duduk bersama teman yang sesuai topiknya. Yang sama topiknya silakan duduk bersama. Boleh tarik satu kursinya, berpikir lagi satu kelompok. Bisa geser dulu sedikit sini. Kalian telah duduk bersama kelompok ahli kalian ya. Jadi yang kalian bahas saat ini adalah sama-sama topiknya ya. Ada yang membahas topik anemia dan leukemia ya. Mana nih kelompok anemia dan leukemia? Anemia dan leukemia mana? Ya, silakan kalian berdiskusi. Karena kalian harus pahami materi ditulis
normal. Ini informasi penting. Kalian garis bawahi, ya. Ya, jadi kembali dengan dengan kelompok menjelaskan. Coba sama-sama dulu garis bawah yang mana bagian pentingnya. Coba baca dalam hati, berdiskusi. Yang mana bagian pentingnya? Ya, silakan garis bawah ini. Bisa? Baik, waktunya sudah habis. Perhatikan, kalian telah merangkum materi ya bersama kelompok ahli kalian. Sekarang
Siapa dapat materi hipertensi dan hipotensi? Kau, Vera. Kau berdiri, kok. Kau, Vera. Sama Kak Alifa. Siapa yang dapat materi hipotensi dan hipertensi? Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal adalah di atas 28. Penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup tidak sehat,
memimpin yang akan kalian buat atau peta pikiran ini, ya? Tidak ditempel di sini, nanti diberikan kertas karton. Tidak ditulis di sini, ini hanya contohnya, langkah-langkah pengerjaannya. Sudah siap semua alatnya dan bahannya. Bahan yang kita butuhkan adalah karton, gunting, dan pensil warna. Silakan berkreasi. Contohnya bisa seperti ini ya. Perhatikan. Halo. Konsentrasi. Mulai. Perhatikan. Bagian tengahnya harus gangguan pada organ peredaran darah manusia. Bahkan jantung koroner, Pak. Siapa dapat materi jantung koroner? Mana? Tulis memang seperti ini. Jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Baca coba. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarahkan ke jantung. Ya. Jadi jantung koroner adalah penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Kalian tulis di sini ya. Bekasi begini, jantung koroner bagian tengah, baru pengertiannya, baru penyebab. Apa penyebabnya jantung koroner? Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan kapur. Saya tulis lagi di sini. Apa gejalanya? Gejala jantung koroner adalah sesak nafas, nyeri pada dada sebelah kiri dan cepat lelah. Paham Pak? Paham sampai di situ? Paham. Kalian tulis di kertas berwarna ini. Lihat memang ukurannya sesuaikan ya, supaya nanti ditinggal digunting, Pak. Baru kalian tempel di kertas karton. Paham? Ini di tengahnya gangguan organ peredaran darah. Itu memang di mana bagian tengahnya? Mau pakai spidol boleh? Bisa juga dari kreatif itu tidak ada yang dilakukan. Jadi dulu digunting, tidak ada dulu gunting ya. Ya, boleh. Kita tidak membuat anak kayak begini ya, begini. Ini saya buka simpelnya. Kita akan membuat pelajaran. Dan garis yang berhubung seperti ini. Perhatikan. Gue sebab dia ini. Warnanya sama. Nah, bisa seperti ini.
Kasih keluar semua dulu, jangan semua begini. Coba kasih dulu, kasih dulu. Tidak bau. Ya, kan ini juga cantik cara ngomong. Karena di situ bagus kasih dulu semua. Ada yang butuh spidol kah?
Silakan. Tulis namanya ya. Waktunya tinggal 2 menit. Bisa 3 menit. Ayo. Semangat. Oke, selesai, kita selesai, waktunya sudah habis. Silakan kumpul. Silakan sampai dibersihkan dulu sampai bulan 3. 1, 2, 3. Sudah semua kembali sama kelompoknya. Oke, sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Nah, waktunya kita coba semua duduk di tempatnya. Konsentrasi. Bagaimana posisinya kalau konsentrasi? Oke, tidak ada lagi aktivitas lain. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok dengan menampilkan peta pikiran. Kelompok berapa yang pertama bersedia menampilkan hasil karyanya? Ayo, kelompok 3. Yang lain perhatikan ya. Ayo. Iya nih. Iya nih semua. 2 orang pegang, kemudian bacakan. Sebenarnya saya perwakilan kelompok kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan Silakan. Kelompok 1 dan 2 Ibu harap perhatikan dulu presentasi kelompok 3. Ayo silakan baca. Gangguan pada organ peredaran darah jantung. Gangguan pada organ peredaran jantung koroner. Baca. Jantung adalah jantung koroner adalah jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung.
tersumbatnya. Dapur. Kemudian yang lain lagi. Gejala-gejala adalah sesak kupas daripada dada, sebelah kiri dan cepat bergerak. Iya, baca. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan subur Kekurangan protein untuk proses pembuatan darah. Ketika thalassemia. pada darah sehingga sel darah tidak Oke. Perhatikan. Oke, perhatikan hasil karya kelompok 3. Bagaimana menurut kalian hasil karyanya kelompok 3? Bagus. Kita kasih 2 jempol. Nah, ibu tanya, kira-kira adakah yang kurang dari punyanya kelompok 3? Tidak ada. Coba lihat ada berapa materinya. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada? Nah, ada satu yang tertinggal ya, kelompok 3. Nanti tidak apa-apa. Nanti kelompok 3 akan melengkapinya. Kita kasih dulu tepuk salut untuk kelompok 3 ya. Tepuk salut. Ya, silakan duduk kelompok 3. Terima kasih ya kelompok 3. Sekarang kelompok berapa lagi ya, Bu? Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 duluan. Serahkan kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke, silakan. Jantung koroner adalah gangguan jantung Ini dulu dibaca ya. Gangguan pada organ peredaran darah. gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya pembuluh darah yang mengalir ke jantung.
Hemoglobin. Hemoglobin. Hemoglobin di dalam tubuhnya. Oke. Bagaimana hasil kajian dari kelompok 1? Bagus. Kemudian, kira-kira lengkap materinya? Lengkap. Adakah kurang dari peta pikiran kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Tidak ada yang kurang. Coba ada yang terbalik cara pasangnya ya, ini ya. Nanti diperbaiki ya. Jadi mau cuma baca begini. Dia harus diperbaiki. Kita kasih Tepuk mata. tepuk jempol untuk kelompok 1. Ayo, tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Bagus. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2. 2. Ada orang lupa sama kelompoknya.
kelompok untuk hasil karya membuat peta pikiran. Dikasih 2 jam kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Semua sudah menampilkan yang terbaik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kita kan sudah belajar dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Pantun. Kita telah membuat pantun. Bagaimana tadi cara membuat pantun? Yang pertama menentukan apa? Kemudian yang kedua apa? Membuat baris ketiga dan keempat. Ya, membuat baris ketiga dan keempat. Isi dari pantun ya. Kemudian setelah itu membuat baris 1 dan 2 yang merupakan dari sampiran pantun. Setelah itu kita belajar tentang apa? Organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah atau apa lebih tepatnya? Ya, lagi gangguan pada organ peredaran darah Manusia. Mantap. Apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ayo, ingat materinya tadi masing-masing apa? Yang pertama, ya jantung koroner. Apalagi? Leukemia. Varises. Apalagi? Anemia. Apalagi? Apa? Hemofilia. Apalagi? Ya, bagus. Hipotensi. Apalagi? Ya, thalassemia. Dan ya, hipertensi. Jadi ada 8 ya. Ada 8 gangguan organ peredaran darah. Jantung koroner, varises, anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, thalassemia dan hemofilia. Jadi ada 8 ya gangguan pada organ peredaran darah. Oke. Sekarang kita akan melakukan evaluasi untuk mengecek apakah anak-anakku memahami materi dengan baik. Apakah semuanya siap? Siap. Mana semangatmu? Semangat. Semangat sekali. Suka semangatnya. Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Tulis nama ya. Dan bukan waktunya diskusi. Iya. Kenapa? Ayo, upayakan ada yang dapat 100 hari ini. Baca dalam hati ya. Bukan waktunya diskusi ya. Baca dalam hati nak. Jawab sendiri ya, jangan lebih banyak. Yang sudah selesai silakan dulu, ibu langsung periksa ya.
Bisa tenang.
nilai terbaik hari ini. Ada yang mendapat nilai sempurna? Ayo, siapa? Dapat nilai 100. Nuradila. Sama. Kemudian nilai 95. Bisma. Kemudian nilai 90 ada 2 orang. Lista. Yang kedua Hilda. Kemudian yang lain semuanya mendapat nilai di atas 78. Tapi Ibu tidak perlu rincikan ya karena waktu ya. Nah, coba perhatikan di depan. Setelah pembelajaran kita hari ini ya, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana ekspresinya kalau senang? Oke, jadi Ibu tanya di bagian mana kalian senang? Semua rincikan dulu apa? Bagian apa kegiatan apa? Bagian membuat pantun, apa lagi? Ice breaking, apa lagi? Pada saat membuat peta pikiran organ peredaran darah. Oke, ya bagus sekali. Ibu suka semangat anak-anakku hari ini. Ibu senang sekali karena terus terjadi peningkatan setiap kali pertemuan kita. Yang Ibu suka semangatnya hari ini Bisma. Cool sekali semangatnya hari ini Bisma. Kasih dulu tepuk tangan Bisma. Semangat hari ini. Dan mulai dari pelajaran kemudian ketika ice breaking dia sangat semangat. Yang lain lebih semangat lagi ya. Tapi Ibu bersyukur bahwa terjadi peningkatan. Ibu ucapkan terima kasih ya untuk semangat kalian hari ini. Sampai ketemu hari Selasa ya. Kita akan membahas mengenai jenis interaksi lingkungan dengan jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi sampai ketemu di hari Selasa di pertemuan berikutnya dengan semangat yang lebih besar. Siapa pernah menyiapkan? Belum. Oke. Tadi kita sudah belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah. Ada 8, perhatikan dulu. Ada 8 penyakit yang menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah. Hal ini disebabkan karena apa? Karena manusia apa? Kurang ya, betul sekali. Jarang berolahraga, apalagi jarang makan teratur, tidak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya. Jadi pesan ibu untuk kalian harus menjaga kesehatan kalian ya. Kalian harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan anugerah kesehatan kepada kalian. Jadi tugas kalian menjaganya